welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang sudah tekan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you. Oke, hari ini aku bakalan bahas tentang cara ambisi yang benar. Nah, kalau misalnya kalian punya jiwa ambisi yang kuat untuk meraih sesuatu, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Cara pertama untuk kalian bisa punya ambisi yang benar adalah punya tujuan yang benar. Kalau kalian sudah punya tujuan yang benar, percayalah ambisi kalian pasti akan terpenuhi. Sebenarnya sikap ambisi ini tidak salah dan tidak benar juga ya. Tapi kalau misalnya ambisi kalian itu berlebihan, itu udah pasti salah. Orang yang berambisi itu punya tujuan yang jelas dan juga caranya jelas. Jangan sampai berambisi dengan tujuan yang nggak jelas dan caranya pun merugikan orang lain. Dan ambisi ini adalah sikap yang baik dalam diri seseorang. Kenapa baik? Karena ambisi ini adalah jiwa untuk bisa konsisten terhadap apa yang ingin dimiliki. Jadi kalau misalnya kalian punya rasa ambisi yang kuat, kendalikan ambisi itu untuk menjadi hal positif yang ada dalam diri kalian. Jangan sampai merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri kita sendiri. Dan ini adalah beberapa tips untuk kalian bisa berambisi dengan benar dan mendapatkan tujuan kalian yang benar juga. Yang pertama adalah kalian harus belajar bangun lebih pagi daripada biasanya. Nah, kalau misalnya kalian punya jiwa ambisi yang kuat, kalian bangun sekitar jam 5 itu udah pasti udah awal. Nah, kalian bangun lebih cepat daripada biasanya. Kalau misalnya kalian molor-molor nih, biasa bangun jam 7 atau bahkan sampai jam 8 ya. Kalian ubah kebiasaan itu untuk bangun lebih awal. Misalnya jam 5. Usahakan untuk jam 5 kalian berdoa, datang sama Tuhan dulu terlebih dahulu untuk bisa melakukan banyak aktivitas. Setelah itu, pikirkan sistematika aktivitas yang sesuai dengan apa yang kalian akan lakuin hari itu juga. Jangan sampai belepotan, karena misalnya kalau misalnya orang punya jiwa yang ambisinya besar, kalian punya rasa perfeksionis yang luar biasa juga sebenarnya. Nah, ini harus kalian pelajari untuk bisa bangun lebih awal supaya kalian lebih enjoy melakukan aktivitas hari itu juga. Yang kedua adalah mempelajari mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, buat kalian yang punya nilai ambisi yang sangat kuat, mempelajari hal-hal kecil itu sangat penting. Bukan sekadar kalian membaca, tetapi kalian mendalami apa itu mata kuliah yang akan kalian pelajari hari ini juga. Dan apa mata pelajaran yang akan kalian pelajari dalam kelas hari ini juga. Supaya kalian belajar setelah kalian belajar. Nah, jangan sampai kalian belajar sebelum kalian belajar. Setelah di kelas, kalian hanya menerima. Kalian tidak bisa berkontribusi. Nah, kalau kalian punya jiwa ambisi yang kuat, kalian harus belajar terlebih dahulu. Ibaratnya, kalian harus punya modal terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan sesuatu, untuk bisa menjual sesuatu supaya mendapat keuntungan. Nah, itu logikanya ya, teman-teman. Jadi, perlu kalian untuk mempelajari itu sebelum kalian belajar di kelas untuk bisa belajar sama guru. Yang ketiga adalah buat to-do list, karena kalau kalian jadi mahasiswa atau siswa yang ambis, to-do list itu penting ya. Kalian harus buat apa sih pencapaian akan kalian capai hari ini, atau mungkin jadwal kalian untuk belajar hari ini jam sekian dan tempatnya di mana. Kalian harus sedetail itu untuk bisa jadi orang yang ambis. Ketika kalian sudah punya jadwal yang benar, waktu yang benar, dan juga apa yang akan kalian pelajari atau agendanya ya, kalian akan bisa mempelajari itu dengan sistematis. Kalian akan ngerasa semuanya lebih teratur dan lebih terarah untuk bisa mengambis ke tujuan yang akan kalian capai itu. Yang keempat adalah rajin membaca buku. Nah, kalau misalnya kalian punya jiwa ambisi yang kuat tapi kalian kurang informasi, kalian belum disebut orang yang berambisi. Karena orang yang berambisi itu dari berbagai sumber manapun akan dia pelajari untuk bisa mendapatkan informasi. Kalau misalnya secara pribadi kalian malas membaca buku, kalian bisa mendengar audio atau mungkin video yang bisa membantu kalian untuk mempelajari sesuatu hal yang mungkin kalian tidak pernah pikirin. Nah, tapi ketika kalian mau membaca buku atau mungkin mendengar video atau mungkin mendengarkan lagu, kalian akan merasa lebih enjoy dan punya referensi-referensi baru untuk bisa berpengetahuan baru lagi. Lanjut ke tips yang keenam adalah reward. Nah, kalau kalian jiwa ambisinya kuat, kalian udah bekerja keras dengan seharian atau mungkin bahkan bertahun-tahun, kalian berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang pengen banget kalian dapatkan, kalian juga harus memberikan apresiasi terhadap diri kalian sendiri. Reward untuk menghargai kemampuan dan usaha. Dan kalaupun misalnya ambisinya belum tersampaikan atau mungkin gagal tersampai, kalian bisa menghargai diri kalian untuk membuktikan kalau kalian juga punya penghargaan untuk apa yang kalian sudah lakukan, tidak putus asa. Nah, ini sangat penting ya, mungkin hal-hal kecil yang mungkin membuat kalian lebih nyaman. Misalnya setelah
bertahun-tahun kalian berambisi untuk mendapatkan sesuatu tetapi tidak tercapai, kalian butuh liburan. Nah, liburan ini mungkin dibuat hal yang kecil ya, untuk bisa membuat kalian lebih refresh lagi dengan diri kalian dan lebih bahagia lagi gitu ya. Dan siap untuk memulai ambisi yang baru lagi dengan caranya yang akan diubah karena tadi gagal. Nah, itu perlu ya teman-teman. Yang keenam adalah ketika kalian mulai menjadi orang yang ambis, semua kata libur itu adalah belajar. Jadi buat orang yang berambisi, libur itu adalah belajar dan tidak ada libur tanpa belajar. Nah, kalau kalian orang yang bijak dan udah nentuin to-do list kalian tadi, semuanya bakalan teratur. Kalian tidak akan menghilangkan momen dengan keluarga waktu libur, atau mungkin kalian menghilangkan momen kalian untuk bersenang-senang. Karena semuanya itu sudah tercantum di awal tadi. Ada to-do list, kalian membuat sistematika pembelajaran apa dengan waktunya kapan, dan juga agendanya apa, di mana kalian harus belajar. Dan juga kalian tadi sudah memiliki reward untuk menghargai diri sendiri, yang pasti semuanya udah tercantum di dalam semua yang aku jelasin tadi. Nah, inilah beberapa tips yang bisa kalian terapin untuk bisa berambisi sangat-sangat benar. Karena kalau misalnya kalian berambisi tapi tidak punya sistem atau tidak punya teknik untuk mencapai apa yang akan kalian raih itu, kalian tidak akan bisa berambisi dengan baik. Dan pasti waktunya lama. Nah, kalau kalian sudah melakukan 6 tips yang aku bagikan tadi, percayalah kalian akan berambisi untuk mencapai hal yang kalian inginkan dengan waktu yang pasti udah tidak terlalu panjang lagi, karena kalian sudah melakukan bagian kalian tadi. Kalian juga perlu untuk mengevaluasi lagi tujuannya apakah sudah benar, atau mungkin ada yang miss dari apa yang udah aku sampaikan tadi. So, terima kasih kalian sudah tonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi, bye-bye!